Selamat malam warga Perum di BNI Digitech Property 2021. Kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Digitalk sesi hari ini nih. Nggak kerasa udah hari Selasa minggu kedua tanggal 2 Februari 2021. Nah itu artinya 5 hari lagi menuju ditutupnya pameran kita di www.pamerpamer.com. Nah malam hari ini kok sore aja bawaannya ya. Malam hari ini saya nggak sendiri nih, kita akan ngobrol tadi sih sempat di awal-awal sebelum kita on air sempat ngobrolin kita dagelan aja ya Mbak hari ini katanya gitu. Please welcome Bapak Abadi Mahardika Mahdi ST selaku anggota IAI bidang pengabdian masyarakat pada periode 2019-2021. Selamat malam, waalaikumsalam Bapak Abadi. Iya, gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pandemi ini sempat menggeser kebiasaan apa gitu nggak Pak? Banyak sekali. Yang tadinya kita kantor di studio, sekarang kita harus kantor di rumah. BFH ya Pak ya? Banyak sekali yang harus kita sesuaikan. Yang penting tapi sampai detik ini keluarga sehat, pribadi sehat ya Pak ya? Banyak positifnya. Banyak positifnya. Kita lebih dekat dengan keluarga, mengurangi penularan. Ini cocok ini. Dekat dengan keluarga mengurangi pengeluaran. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak Abadi sendiri di IAI ini sebagai siapa dan sebagai apa nih Pak? Oke, saya perkenalkan dulu, saya Abadi. Karena memang saya bukan selebgram, saya bukan artis. Jadi bukan YouTuber, jangan YouTuber. Oh iya. Siapa? Oke, jadi saya Abadi, saya saat ini memang menjalankan studio arsitek saya, namanya 2 titik arsitektur. 2 titik. Jadi teman-teman di sini bisa follow Instagram 2 titik underscore arsitektur. Oke. Lumayan nambah follower kan. Betul banget. Diulangi lagi Pak, Instagramnya jangan lupa di follow. 2 titik underscore arsitektur, cari di Instagram. Cari di Instagram. Subscribe. Oh bukan subscribe ya. Subscribe follow. YouTube Pak Iya, ya. Follow. Nanti di follow back nggak nih Pak? Benar. Baik, kemudian yang paling penting saya di IAI di masa pengurusan ini saya di bidang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ya, jadi di mana pengabdian masyarakat itu saya bersama ada rekan saya saat ini lagi itu bertugas untuk membantu IAI khususnya IAI wilayah Malang untuk melakukan program-program desain yang sifatnya sosial. Oke. Boleh dikasih contoh nggak nih Pak? Program desain apa nih yang sifatnya sosial yang pernah dilakukan? Oke, contohnya kita kemarin sempat mendesain sebuah kawasan wisata di Wonogiri, di mana IAI waktu itu bekerja sama dengan salah satu bank milik negara di daerah Bromo. Kemudian satunya lagi kita pernah mendesain program sosial bekerja sama dengan yayasan yang cukup terkenal di Jakarta untuk membangun sebuah sekolah kepemimpinan di Palu. Oke, jadi walaupun IAI Malang, tapi lingkup kerjanya bisa di mana aja ya Pak ya? Ya. Wow, luar biasa sekali. Juga, kita juga membantu mendesain beberapa tempat-tempat yang cukup ini di Kota Malang. Jadi kita juga membangun Kota Malang juga melalui gagasan-gagasan desain. Oke, nah luar biasa sekali. Jadi nggak ninggalin Malangnya ya. Bolehlah kita terbang kemana-mana, hebat di mana-mana, tapi nggak ninggalin dan tetap membangun Malangnya. Asli Malang tapi Pak? Saya blasteran. Oh blasteran. Iya. Baik, blasteran mana ini Pak? Bangkalan sama Pamekasan. Baik. Madura Tulen berarti. Ya masih deket lah sama Malang ya Pak ya, masih dekat. Arema juga kan? Arema juga. Madura. Siap. Nah Bapak ngobrolin tentang judul kita hari ini nih. Tentang peran arsitek dalam dunia dan dalam huniannya lifestyle, hunian sebagai lifestyle. Memang sekarang hunian yang kita ketahui rumah itu nggak cuma sebagai rumah sebagai kebutuhan ya Pak ya, tapi juga mengangkat lifestyle juga ya Pak ya dengan maraknya media sosial di mana-mana terus apalagi anak milenial sekarang juga ya Pak ya udah
rumah itu nggak cuman ya udah rumah buat yang penting nggak kehujanan kepanasan enggak, tapi bisa gimana caranya bisa tetap OOTD, ya kan Pak ya. Nah itu menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak hunian sebagai lifestyle? Oke, saya akan menjabarkan dulu lifestyle secara umum dulu. Ya kan dengan maraknya sekarang itu banyaknya sosial media, segala macam. Saya rasa lifestyle masyarakat kita sekarang termasuk saya dan mungkin mbaknya juga itu kayaknya ada semacam pergeseran dan penambahan. Oke. Oke, sebagai contoh misalnya masalah olahraga. Oke. Ya kan tadinya orang kalau olahraga ya udah olahraga. Tapi kalau misalnya sekarang misalnya olahraga saya sebut aja lari gitu ya. Saya rasa kalau kita tidak pakai aksesoris pendukungnya, misalnya kayak jam tangan Betul. yang bisa menunjukkan berapa kilometer dia Betul, udah bisa diupdate ya Pak. kayaknya kok nggak lengkap gitu kan. Kemudian belum lagi kalau olahraga sepeda. Kalau misalnya saya lihat teman-teman yang ada di Instagram ini selalu kalau posting dia bilangnya, aduh saya udah jauh nih berapa kilometer, tapi yang diposting sepedanya. Oke. Ini satu foto bisa berjuta makna ini. Berjuta makna, Pamer betul sekali. sepedanya, pamer rutenya, atau mungkin pamer pemandangannya. Nah, kita Betul, nggak tahu. Gitu benar, kan. benar. Jadi dengan adanya sosial media ini, rasa-rasanya kita menjadi lebih pengen kesannya show off ya. Betul. Pamer, gitu. Tapi Pamer. sebetulnya kita ambil positifnya. Mungkin itu salah satu cara dia untuk melakukan personal branding mungkin. Oke, betul. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Mungkin. Siap. Jadi memang ya seperti yang kita ketahui ya Pak ya, rumah memang nggak sekarang ini udah mulai sedikit bergeser. Nggak hanya sebagai hunian dan kebutuhan, tapi juga bagaimana menunjang lifestyle itu sendiri. Betul. Nah, untuk hunian sendiri nih Pak, hunian sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke, kalau hunian sendiri itu kalau kita melihat dari saya browsing di Google, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hunian itu artinya adalah tempat tinggal. Udah selesai gitu kan. Jadi kalau misalnya tempat tinggal berarti bisa kita artikan bahwa setelah orang beraktivitas di luar rumah, entah itu bekerja, kalau anak itu sekolah, ibu mungkin ke pasar segala macam, shopping, untuk melepas penat, istirahat segala macam, ya udah kembali ke rumah. Atau mungkin weekend itu sarana untuk berkumpul sama keluarga. Menonton misalnya kayak dulu zaman saya kecil kita nonton Doraemon dan sebagainya. Shinchan gitu-gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi era sekarang ini saya rasa hunian itu sudah bergeser dan ada penambahan fungsi. Apalagi di era pandemi sekarang ini. Rumah bisa kita jadikan artinya adalah sekolah. Karena anak-anak kita kalau sekolah ya di rumah melalui daring. Atau mungkin tadi saya sebutkan rumah juga sebagai kantor. Karena kita akhirnya terpaksa bekerja di kantor. Jadi hunian itu sendiri sekarang ini sudah bergeser dan ada penambahan maknanya gitu. Sesuai dengan lifestyle, bahkan sekarang kalau orang bilang new normal kan. New normal, benar. Berarti pandemi ini juga sempat menyumbang ya Pak pergeseran dari hunian itu sendiri seperti apa, pergeseran dari lifestyle pribadi orang itu juga seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, mengenai bentuk ruang juga di hunian ini sendiri seperti apa Pak? Kita juga mengalami, saya coba untuk menjabarkan hunian itu dari tiga hal. Pertama tadi bentuk, kemudian ruang, dan nanti mungkin materialnya. Saya rasa dengan tiga ini cukup mewakili apa yang akan kita angkat pada malam hari ini. Siap. Jadi kalau misalnya masalah bentuk, mungkin kita ingat nggak dulu waktu kecil, waktu kita masih TK, mungkin SD, kalau kita gambar rumah, selalu atapnya segitiga. Betul, iya betul. Backgroundnya selalu gunung. Gunung, ada sawahnya, matahari. Betul. Gitu. Atau kalau kita menggambar bangunan sekolah, tetap atapnya segitiga. Ada jendelanya 2, tengahnya ada pintu. Di sampingnya sekelilingnya ada taman-taman sama ada gambar anak-anak sedang bermain. Betul. Sekolah. Nah, berarti bisa diartikan bahwa anatomi bangunan pada waktu itu adalah seperti anatomi tubuh kita. Ada kepala, badan, ada kaki. Intinya kepala itu adalah atapnya tadi yang segitiga. Nah, tapi di era belakangan ini
kita melihat ada banyak sekali yang seolah-olah bangunan itu tidak mempunyai kepala. Jadi ibarat badan tidak ada kepalanya gitu kan. Berarti kan cacat gitu kan. Nah, kita bisa lihat rumah-rumah yang kotak. Oke, bangunan Kayaknya yang nggak- lagi in itu ya. Benar, tidak ada atapnya. Kalau orang bilang rumah kubisme lah, minimalis dan sebagainya. Kotak. gitu kan. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu atau beberapa tahun lalu, kalau kita mendesain rumah kotak, pasti banyak orang akan menganggap itu rumah atau rumah walet. Benar. Apa gudang gitu ya. Juga, gitu kan. Tapi kalau sekarang saya rasa rumah mau bentuk apa aja, mau kotak lah, mau segitiga sama Kaki. lah, sama tangan lah, segala macam. Betul. Saya rasa sah-sah saja. Sah-sah saja, benar. Karena lifestyle orang sekarang tentang hunian itu adalah kalau bisa dia memiliki hunian secara bentuk yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Betul banget, nggak mau dikembari. Ya, Benar banget. Itu tadi dari segi bentuk ya Pak ya. Gitu. Untuk Kemudian kalau dari segi ruang kita juga mengalami penambahan fungsi gitu kan. Mungkin kalau ini kan acara BNI Gria ya, kan kita juga saya juga sempat ngikutin banyak sekali teman-teman dari developer yang berpromosi di sini. Nah kalau kita lihat ruang-ruang yang ada di developer itu adalah ruang-ruang yang bagus, ruang-ruang yang standar, di mana ada ruang tamu, kemudian ada ruang bersama, ruang makan sama dapur biasanya, sama ruang living room, kemudian di sampingnya ada 2 kamar, di tengah-tengahnya ada kamar mandi. itu standar. Dan memang itu kebutuhan Primernya dari rumah ya. konsumen. Gitu. Nah, tapi di era belakangan ini kita melihat bahwa ternyata rumah itu tidak hanya itu aja. Jadi saya beberapa waktu lalu mendapatkan tugas untuk mendesain rumah, dia menginginkan ada rooftop. Rooftop itu di lantai 3 itu bisa dibikin untuk mereka menginginkan area untuk kumpul-kumpul, tapi secara Barbecue gitu-gitu ya, betul. macam itu. Jadi saya rasa kalau dulu mau ngumpul-ngumpul ya sudah di bawah. Di dalam ya. Nah, kalau sekarang karena ini sekarang udah lifestyle, apalagi sekarang era pandemi, Benar. rasanya kok pengen ngumpul-ngumpul di luar, tapi tetap di rumah. Ya itu solusinya biasanya adalah Rooftop. dengan rooftop itu. Terus kemudian banyak sih. Pergeseran ya Pak ya. Dulu rooftop itu biasanya buat pemean. Nah, jemuran, pemean gitu ya. Yang Malang banget kan pemean. Memean. Sekarang di mana kumpul di rumah aja, di mana? Di rooftop. Wih, udah keren lah ya. Pemeannya udah diringkesin dulu nih, Pak. Kalau zaman dulu, kamu ke atas ngapain? Memean. Iya, kalau sekarang kita barbekyuan bisa di rumah aja. Dan mungkin itu salah satu juga menjadi trigger masyarakat ya Pak ya? Iya, jadi memang kalau saya boleh simpulkan bahwa ternyata termasuk saya sendiri, masyarakat kita pada umumnya sebenarnya takut berbeda. Jadi melihat dulu contohnya, oh ternyata kalau rumah ada rooftopnya salah satunya, oh jadinya enak ya, kita bisa ngumpul di sana, kita bisa melakukan aktivitas tadi barbecue segala macam. Terus akhirnya sekarang ini menjadi kayak semacam kebutuhan. Yang kayaknya enak deh kalau rumah ada rooftopnya gitu. Bener, nggak cuma rumah, nggak cuma hunian ya Pak ya, kadang kantor pun juga sekarang ada yang mengalih fungsikan lahan kosong di atas jadi rooftop gitu, dijadiin kafe. Kayak salah satunya contohnya kantornya BNI Pak, makanya saya terinspirasi karena kantornya BNI yang di Jalan Basuki Rahmat itu seperti itu, ada rooftopnya. Dulu katanya sih tidak berfungsi Pak, sekarang dijadiin kayak kafe kayak gitu-gitu tuh, tapi khusus internal
BNI sendiri, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah berbincang mengenai bentuk hunian dilihat dari sisi bentuk dan ruang. Ya. Kalau dari segi materialnya sendiri seperti apa, Pak? Kalau dari segi materialnya, sebetulnya masyarakat kita kan juga semakin banyak referensi ya. Jadi dia melihat dari internet, kemudian ada yang mungkin sering jalan-jalan ke luar negeri, melihat bangunan-bangunan di luar negeri itu ternyata tidak sesuai pakem. Oke. Maksudnya yang tadi saya bilang atapnya harus begini, jadi dan melihat materialnya juga berkembang gitu. Nah, kita sendiri sebagai arsitek juga berterima kasih kepada para vendor-vendor material. Itu ternyata mereka juga melakukan inovasi-inovasi sehingga dia juga mendukung desain-desain kita yang mungkin kita bisa lebih eksplor lagi desainnya. Sebagai contoh misalnya material yang kita sebut namanya roster. Roster itu kayak batu bata tapi yang bolong-bolong itu. Oke, yang di kafe-kafe kayaknya ya Pak ya? Betul, Lagi in di ya. kafe-kafe gitu ya? Kalau dulu fungsinya beberapa tahun yang lalu, roster itu digunakan kayak semacam pemisah ruangan antara ruang servis sama ruang utama. Jadi kalau dari ruang utama, taman itu kalau dibaliknya itu adalah jemuran, memean dari temean, supaya nggak terlalu kelihatan memean, kita mau dipasang lah. Kita kasih roster tadi. Jadi tetap kelihatan, tapi tidak langsung Tapi nggak terlihat. samar-samar lah ya. Samar-samar. Tapi sekarang ini roster itu rasanya kayak naik tahta gitu. Naik tahta, gimana itu Pak? Naik tahtanya, naik kelas dia ya Pak ya? Iya, tadinya dia posisinya di belakang, tapi sekarang itu roster itu sekarang udah menjadi misalnya kafe, coffee shop. Rasanya kalau coffee shop nggak ada rosternya kayaknya nggak kekinian. Gimana gitu, Betul. nggak tren gitu ya, nggak hit gitu kan. Atau mungkin ada rumah. Saya kebetulan pernah mendesain sebuah rumah. Secara bentukan tampilan bangunannya itu semuanya pakai roster gitu. Oke. Gitu, Terus jadi, ini dong Mbak, kelihatan dong atau gimana? Kebetulan itu sesuai dengan karakter orangnya. Pemiliknya, karena pemiliknya pengen terlalu terlihat. Padahal di dalamnya itu ruang-ruangannya sangat bebas sekali gitu kan. Jadi roster itu saya bilang naik tahta dia. Tadinya hanya sebagai pemisah, pembatas, itu sekarang juga menjadi bahan yang utama. Apalagi sekarang perkembangannya vendor-vendor itu roster itu sekarang bentuknya juga macam-macam. Itu baru dari roster. Kemudian material lainnya seperti lampu. Ya kan. Dulu kalau misalnya kita punya rumah, lampu ya sudah. Mau yang warna putih ya kita pakai lampu neon. Kalau mau tidur ya pakai lampu tidur. Gitu kan. Tapi kalau sekarang model lampu macam-macam. Benar banget. Untuk menyinari koleksi lukisan kita, kita bisa pakai lampu sorot. Atau mungkin lampunya pakai lampu indirect lamp. Jadi lampunya nggak kelihatan. Atau mungkin lampu yang disorot dari bawah. Nah itu sepertinya memberikan kesan romantis gitu ya. Hangat gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya pencahayaan itu pun sendiri tidak hanya untuk menerangi, tapi kembali lagi ya itu tadi sebagai lifestyle, karena dia punya suasana yang seperti di hotel ini, seperti di kafe ini, jadi dihadirkan ke rumah. Benar. Jadi sekarang juga kalau lihat perkembangan, nggak cuman perkembangan masalah desain ya Pak ya, untuk teknologi sendiri ya. Kalau Bapak mungkin punya TikTok nih, waduh di TikTok tuh luar biasa Pak. Racun TikTok itu luar biasa bagi para wanita, itu sangat berbahaya Pak. Karena memang ada lampu yang bisa disetel lewat handphone itu loh Pak. Digonta-ganti warna-warni kayak gitu tuh, itu juga merupakan, karena mungkin dari pihak produsen juga membaca bahwa sekarang hunian ini juga sudah sebagai lifestyle ya Pak ya, bukan hanya sebagai kebutuhan ya Pak ya. Bahkan sekarang ngomong-ngomong tadi masalah teknologi sebagai lifestyle juga, sekarang ada teknologi dari handphone. Kalau kita di Surabaya, kita bisa buka rumah itu lewat handphone. Itu saya baru dengar kalau itu. Di TikTok belum ada soalnya Pak.
Saya coba cek nanti ya. Di TikTok belum ada, makanya saya Oh, di baru TikTok dengar. belum Di ada, TikTok ya? belum keluar. Oh, iya, iya. Anaknya TikTok banget Benar, soalnya saya, benar. Pak. Jadi informasi bukan dari guru tapi dari TikTok, Dari Pak. TikTok. Oh, itu ada ya, Pak ya? Ada. Jadi memang ya itu tadi kita berterima kasih juga kepada para vendor-vendor juga yang mereka juga melakukan inovasi-inovasi di dalam. Oke, jadi emang sangat memudahkan ya Pak ya. Benar. Dan memang digitalisasi ini ternyata disadari atau tidak hanya merubah sebagian kecil dari kehidupan ya Pak ya. Iya. Tapi sebagian besar ya bahkan ya. Besar, iya. Haha. Dan Karena dari itu peran ya, peran kita sebagai arsitek itu kita harus merespon itu. Jadi kita harus selalu update, update tentang perkembangan teknologi, perkembangan desain-desain yang sekarang mungkin sedang tren itu seperti apa, benar. kemudian material-materialnya seperti apa. Karena saya rasa calon-calon arsitek yang sekarang mungkin masih kuliah, nantinya bakal menjadi arsitek itu juga mempunyai gagasan-gagasan ide dan idealisme yang cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya kita terpaku dengan desain yang begitu-begitu saja, tidak mengikuti apa yang masyarakat mau dan masyarakat inginkan, ya saya rasa kita akan ketinggalan. Gitu. Berarti boleh saya simpulkan ya Pak, maaf Ya. nih kalau lancang Pak. Nggak apa-apa. Sekolahnya arsitek itu seumur hidup ya Pak ya. Benar. Karena kan nggak cuma 4 tahun Iya. atau mungkin nambah apa dapat ijazah selesai, enggak ya Pak, nggak bisa kayak gitu ya Nggak Pak ya. bisa, iya. Emang tiap hari emang harus sekolah ya Pak ya. Iya. Karena Oke. mungkin ini sedikit pesan juga ya. Jadi bahwa banyak masyarakat yang mungkin masih ambigu antara arsitek dan kontraktor. Oke, ya benar Ya, Pak. Ini benar. boleh Ya, dijelaskan Pak, bisa benar. jelaskan dikit ya. Betul. Jadi kalau arsitek kita itu ranahnya adalah mendesain, memberikan gagasan-gagasan dan kita coba tuangkan dalam bentuk ada gambar namanya gambar teknis, gambar kerja kalau kita ngomong. Oke. Nah, gambar kerja itu menjadi panduan untuk kontraktor untuk melakukan apa yang menjadi gagasan dari arsitek itu. Oke. Jadi semua ada ukurannya, spek tadi materialnya seperti apa, bahannya seperti apa, ukuran-ukurannya sebagainya itu seperti apa, itu ada tertuang di gambar teknis. Gambar itu. tadi. Jadi kadang-kadang saya heran juga ada masyarakat yang, Mas arsitek ya gitu ya, oh iya saya arsitek gitu kan, Mas rumah saya bocor nih, enaknya diapain gitu. Jadi ya oke lah kita juga mengerti begitu, tapi sebenarnya arsitek tidak hanya mengatasi masalah kebocoran gitu. Tapi kita juga mengatasi masalah kebocoran anggaran gitu. Oh iya benar-benar lebih luas dari itu Lebih ya luas, Pak ya. Karena rumah yang minum budget, ya itu mungkin besok ya akan disampaikan oleh rekan saya juga. Benar-benar. Gitu. Iya benar banget, dan memang itu sih banyak salah definisi dan salah kaprah Kaprah. dari masyarakat. Mungkin bukan salahnya mereka juga, karena memang edukasi mengenai ini juga nggak meluas ya Pak ya, mengenai iya. arsitek dan kontraktor. Dipikirnya pokoknya yang bisa bikin bangunan ya arsitek, semuanya ini ya arsitek gitu kan ya Pak ya. Semuanya dibabat habis gitu kan. Padahal bisa disimpulkan dan disederhanakan bahwa arsitek ini konseptornya ya Pak ya. Dan kontraktor ini adalah yang merealisasikan, pelaksananya di lapangan gitu ya Pak ya. Tapi nggak banyak juga sih arsitek yang juga sebagai pelaksana juga. Oke. Nah, itu sah-sah saja. Tapi secara kode etik, arsitek ya kita di perencana, kontraktor adalah pelaksana. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali perbincangan kita sore ini. Iya. Menarik dan hidup ya, dan sebenarnya ini berat, ini bukan masalah yang berat, Kalau isu berat, yang jangan lihat saya, Mbak. ya maaf, yang berat gitu. Iya Pak, ini kan isu yang kita angkat sebenarnya temanya tema-tema memang yang berat gitu ya Pak ya. Cuman dengan pembicaraan yang mengalir dan enak ini akhirnya kan saya pun akhirnya paham, oh ya ternyata mengenai hunian itu nggak sesederhana Benar. yang selama ini kita kira gitu kan. Jadi hunian juga memang menjadi lifestyle juga sekarang gitu kan. Dan memang peran arsitek tidak bisa dipisahkan dari hunian sebagai lifestyle ini tadi ya Pak ya. Karena ya mau nggak mau ketika kita budgetnya minim, katakanlah budgetnya minim tapi pingin punya rumah, tapi pingin punya rumahnya ini yang sesuai
maunya kita karena ngelihat dari sana sini gitu ya Pak ya. Bisa hubungi saya, Mbak. Oh baik, silakan Bapak. Luar biasa, bola saya langsung ditangkap oleh Bapak Abadi ya. Gimana Pak? Boleh Pak, bener Pak. Silakan kalau mau mau kontak lebih lanjut nih, mungkin rekan-rekan kalau malam ini mau chat kan malu dilihat temennya nanti dikira gimana gitu kan. Mau menghubungi Bapak bisa via apa selain tadi Instagramnya 2 titik? Supaya lebih enak kita bisa menyaringnya. DM dulu aja di Instagram. DM di Instagramnya @2 titik tadi ya. 2 titik, duanya pakai DUA, gabung TITK underscore arsitektur. Arsitektur, oke. 2 titik, duanya pakai huruf DUA TITIK underscore arsitektur ya Pak ya. Sebelum DM follow dulu. Sebelum DM itu biar kebaca, kalau nggak di follow nggak kebaca ya Pak biasanya ya Pak ya. Bisa. Oh bisa. Ini saya bantuin Pak biar follow kan gitu. Harus follow dulu. Oh iya, harus follow dulu gitu. Oke, Bapak, pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih, Pak. Kalau boleh tahu, ini lebih pribadi sih, Pak. Kalau boleh tahu nih, Bapak mengambil inspirasi untuk desain hunian, terus hunian sebagai lifestyle ini sendiri untuk mengupdate dan mengupgrade diri ini dari mana aja, Pak? Banyak sekarang medianya, apalagi sekarang internet juga banyak kan. Cuma kalau masalah masalah gaya bangunan, saya mempunyai satu pakem yaitu tropis, karena itu sesuai dengan kondisi di Indonesia. Cuma turunannya dari tropis itu macam-macam, ada yang minimalis, ada yang ini begitu segala macam. Itu saya mencari inspirasinya di internet banyak, di Instagram juga banyak. Kemudian saya juga selalu menginvestasikan untuk membeli buku-buku arsitek. Buku karya-karya dari baik itu dari teman sendiri, dari senior segala macam, itu kita bisa belajar banyak dari situ. Kemudian yang kedua dari pengalaman, dalam artian saya mencoba untuk sering jalan-jalan, paling enggak mengajak keluarga saya ke nginep di hotel, ini itu, jadi kita merasakan, sekarang suasananya enak ya, seperti ini. Nah itu bisa kita jadikan inspirasi untuk mendesain sebuah hunian untuk klien kita gitu. Traveling berarti ya Pak ya, senang traveling, senang. Kalau traveling kita belum, kalau traveling itu kan tingkatannya keluar negeri. Kita gitu ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi kan negeri kita luas ya Pak ya. Betul. Jadi masih belum traveling ya, masih jalan-jalan. Kita masih dalam negeri, jalan-jalan. Oke, siap, baik. Tapi emang dengan kekayaan Indonesia sendiri pastinya nih Pak, di Malang, di Jogja, di Kalimantan itu untuk desain bangunannya juga pasti sudah berbeda-beda ya Pak. Maksudnya karakternya memang berbeda, karena kembali lagi itu dari kebiasaan dari masyarakat yang ada di situ juga gitu kan. Jadi katakanlah tren rumah minimalis di Malang ini saya rasa berkembang baru setelah di Jakarta itu sudah berkembang mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Telat berarti ya. Kita baru mengikuti. Jadi memang ya itu tadi masyarakat kita itu kecenderungannya melihat dulu contohnya, begitu ternyata sudah banyak nih dan cocok nih, akhirnya mereka berani mengikuti. Jadi harus ada trendsetternya dulu. Luar biasa. Nah, rekan-rekan BNI Gria Digitech Property 2021 tidak terasa 30 menit sudah, nggak kerasa kan Pak? Sudah 30 menit ternyata ini kita ngobrol di sini membahas mengenai hunian sebagai lifestyle. Nah, bukan berarti kalau kalian udah pernah nih sering buka-buka Pinterest, sering buka TikTok atau Twitter terus ngecek, wah ini kayaknya rumahku nanti dibikin gini deh. Terus kalian lepas nggak pakai arsitek, itu kayaknya hal-hal yang sangat keliru ya Pak ya. Karena memang pengawasan dari arsitek dan saran-saran dari yang lebih berpengalaman itu juga penting, dan itu tadi selaras dengan peran seorang arsitek dalam mendesain hunian sebagai lifestyle itu tadi ya Pak ya. Kalau mau tanya-tanya, ngobrol, konsultasi bisa langsung menghubungi Bapak Abadi via Instagram dulu ya Pak ya. @2.DUATITIK underscore arsitektur. Nah, ada di bawah ini. Nah, kalau misal takut nih, aduh budgetku kurang gini-gini, tenang. BNI Gria punya solusinya. Karena BNI punya banyak program nih Pak yang membantu kita untuk merenovasi, untuk ngambil KPR, dan mungkin budget untuk meng-hire seorang arsitek. Jadi, luar biasa. Bisa disimpulkan bahwa untuk mempunyai rumah yang sesuai idaman, langit adalah batasannya, benar nggak? Luar biasa, benar. Benar nggak? Langit adalah
batasannya ya Pak ya. Batasannya. Benar banget. Itu closing statement yang luar biasa sekali dari Bapak Abadi. Aduh Bapak Abadi, terima kasih banyak untuk sharingnya. Sangat bermanfaat Pak. Ini pasti bermanfaat untuk masyarakat juga. Jangan kapok main ke Radar Malang. Kita di luar ini saya yakin nanti akan kita banyak ngobrol lah Pak tentang hunian, karena memang sekarang ini di millennials juga mengenai properti dan hunian terutama untuk sebagai lifestyle ini memang lagi trending topik. Iya kan Pak, di Twitter tuh sering banget dan dilihat dari munculnya banyak akun-akun Twitter yang memang lagi ngomongin tentang desain gitu kan Pak. Nah, berarti itu kan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap sekarang udah mulai meningkat ya Pak ya. Luar biasa. Siap Bapak Abadi, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan kapok mampir ke kita. Dan warga perumahan BNI Gria Digital Property 2021. Sekian perbincangan luar biasa saya dengan Bapak Abadi mengenai hunian sebagai lifestyle. Sampai jumpa di Digitalk selanjutnya. Salma Kirana pamit, Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa lagi di Digitalk selanjutnya. Bye-bye.